Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu semuanya, dilancarkan rezekinya. Sebelum kita ke videonya, cari posisi duduk yang nyaman, sediakan sepiring cemilan dan segelas minuman. Mantap, lanjut. Cara pruning daun pada pohon sawo sebenarnya mudah sekali, akan tetapi memang sangat membutuhkan waktu yang lama karena harus memotong daun-daunnya. Pruning daun pada pohon sawo ialah mengurangi daun yang lebat dan hanya meninggalkan atau menyisakan beberapa daun saja per batang. Dan ini sebagian sudah saya pruning beberapa hari yang lalu. Pruning daun tidak perlu menggunakan alat seperti pisau atau gunting, cukup hanya menggunakan tangan saja. Akan tetapi memang cukup membutuhkan waktu yang lama karena banyaknya batang yang harus dikurangi daun-daunnya. Dan ini batang-batangnya yang sudah saya pruning daunnya, dan hanya saya sisakan per batangnya 4-5 helai daun saja. Pruning daun tidak harus dilakukan ketika buahnya tidak ada. Ketika buahnya ada pun dan bunganya pun ada, kita lakukan pruning agar yang belum tumbuh menjadi tumbuh, yang berbuah sudah sedang tapi belum tua, kita pruning agar buahnya besar. Cara pruning daun pada pohon sawo ialah mudah sekali, yaitu dengan kita memegang bagian batang daunnya dan mematahkan ke bawah. Dengan cara ini mudah sekali, tapi ya teman-teman harus menggunakan tangan dua, karena jika tidak hati-hati batangnya bisa patah. Di sini saya hanya menggunakan tangan satu saja karena tangan satunya lagi memegang HP untuk memvideokannya. Dan yang sudah ada buahnya yang sedang kita pruning juga, agar nanti akan bisa tumbuh di sampingnya bunga-bunga yang baru yang bakal buahnya nanti. Mempruninya harus hati-hati, jangan sampai buahnya terpetik atau patah batangnya, karena sayang, karena buahnya belum tua dan belum waktunya dipetik. Cara mempruning daunnya pun kita harus milih-milih daunnya yang agak jelek atau sobek daunnya kita pruning, yang bagus kita tinggalkan. Tujuan pruning daun pada pohon sawo adalah untuk memperbanyak atau melebatkan buah pada pohon sawo, dan didukung juga dengan pemupukan seminggu sekali. Bila tanahnya basah, kita bisa memupuknya dengan cara ditabur, dan jika tanahnya kering, kita bisa memupuknya dengan cara dikucur. Jarak pemupukan dari batang pohon sekitar 1 jengkal. Kita pupuk memutari batang pohonnya. Untuk pupuknya saya biasa menggunakan dari dulu, yaitu NPK 16 Mutiara. Untuk ukuran pupuknya saya menggunakan 2 sendok makan, lalu ditaburkan mengelilingi batang tanaman. Dan untuk yang dikocor saya menggunakan tetap 2 sendok makan juga, dengan air setengah ember, lalu diaduk
hingga pupuknya hancur, kemudian kita kucurkan, sama seperti pemupukan yang ditabur, yaitu mengelilingi batangnya dengan jarak antara sejengkalan. Pruning daun bukan hanya dilakukan kepada yang belum berbuah saja, dan yang sudah berbuah besar, yang baru berbunga pun harus kita pruning. Mempruningnya pun harus hati-hati, karena bunganya yang baru tumbuh rentan dengan rontok. Jika batangnya terkena sedikit saja bisa rontok. Bunganya sudah mulai banyak yang tumbuh, dan satu batang bisa 3, 4, bahkan ada yang 6 dan 7. Yang besar-besarnya pun juga masih banyak ya, walaupun setiap bulannya diambil ya, terkadang sebulan bisa 2 kali, itu pun masih banyak. Dan ini berulang-ulang setiap bulannya berbuah, yang besar dipetik, yang kecil numbuh lagi dengan cara pruning ini. Satu batang 5 kembang, ada yang 3, kebanyakan 3, 2, dan ini banyak juga. Dan yang ini 5 kembang. Dan ini bukan cuma omon-omon doang, ini cara saya sejak lama, sudah berapa tahun yang lalu, bisa dibilang antara 7 sampai 8 tahun saya melakukan cara pruning ini dan pemupukannya, dan hasilnya alhamdulillah banyak, dan buahnya pun tidak ada habisnya, berbuah terus tanpa musim. Jika buah-buahan itu ada musimnya, ada waktunya panen, seperti buah mangga, buah rambutan, atau buah-buah yang lain itu ada waktunya. Dan jika kalau yang ini yang saya lakukan ini, insya Allah berbuah terus tanpa ada musimnya ya, musim buah-buahan, musim hujan, musim kemarau, insya Allah alhamdulillah hasilnya banyak.
Pernah suatu saat saya tidak mempruningnya dan daunnya pun lebat, buahnya ada sedikit, bisa dihitung dengan jari. Buahnya kalah lebatnya dengan daunnya, dan akhirnya saya pruning lagi dan mulai lagi dari nol, dan itu membutuhkan berapa bulan lagi untuk berbunga lebat lagi. Nah, itulah cara pruning saya untuk agar berbuah lebat. Dan di samping pruning itu untuk berbuah lebat, dia juga akan mengurangi asupan makan yang dari akar diserap ke batang-batang, larinya ke buah, tidak banyak ke daun, dan buah itu bisa lebat. Semoga penjelasannya dapat dimengerti. Semoga video ini bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.